Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pembahasan berikutnya tentang hukum wakaf, yaitu berkenaan dengan tema akta ikrar wakaf dan pendaftaran harta benda wakaf. Dalam ikrar wakaf, wakif sebagai pihak yang akan mewakafkan harta bendanya menyatakan ikrar wakaf kepada nadhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang juga disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam prosesnya, ikrar wakaf ini bisa dinyatakan baik secara lisan maupun secara tulis, serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selain ada nadhir sebagai pengelola, di sana juga ada mauquf alaih atau pihak yang menerima manfaat, pihak yang memperoleh manfaat dari harta benda wakaf. Pernyataan kehendak wakif yang tadi dinyatakan di hadapan PPAIW ini dapat berbentuk wakaf khairi ataupun wakaf ahli. Dalam ikrar wakaf, salah satu hal yang paling penting yaitu harus ada yang namanya akta ikrar wakaf atau kita singkat dengan AIW. Jadi pembuatan akta ikrar wakaf ini untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat kepemilikan atas tanah atau sertifikat kepemilikan atas satuan rumah susun ataupun bukti-bukti lain yang menyatakan kepemilikan atas harta benda tidak bergerak tersebut. Sedangkan untuk benda bergerak selain uang, maka wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang tersebut. Misalnya, kalau mewakafkan mobil yang akan digunakan untuk ambulan, tidak hanya mobilnya yang diserahkan, tetapi bukti kepemilikan atas benda bergerak tersebut juga wajib diserahkan. Akta ikrar wakaf ini harus memuat pertama yaitu nama dan identitas para pihak, yaitu ada nama dan identitas wakif, kemudian nama dan identitas nadhir sebagai pengelola wakaf, kemudian dan nama dan identitas para saksi. Yang kedua yaitu harus memuat data dan keterangan harta benda wakaf. Data dan keterangan harta benda wakaf ini harus jelas. Misalnya kalau yang diwakafkan ini adalah sebidang tanah, harus jelas tanahnya ini sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat berapa. Kemudian ada di mana alamatnya. Kemudian luas tanahnya itu berapa. Jadi data-data dan keterangan-keterangan yang menjelaskan harta benda wakaf tersebut harus dirinci dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf juga harus memuat peruntukan harta benda wakaf. Jadi peruntukannya ini mau dimanfaatkan untuk ahli atau untuk wakaf khairi. Jadi sebagai seorang pengelola nadhir nanti tidak kebingungan ketika ingin mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf yang dikelola. Yang terakhir itu harus memuat jangka waktu wakaf. Jadi dibatasi dengan waktu atau diwakafkan selama-lamanya. Ini juga harus tercantum dalam akta ikrar wakaf. Kemudian bagaimana jika ternyata wakifnya ini berupa organisasi maupun badan hukum? Maka nama dan identitas yang dicantumkan itu adalah nama pengurus organisasi atau nama direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi maupun badan hukum tersebut. Ada beberapa tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta ikrar wakaf.
Yang pertama yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian peraturan pemerintah penjelasannya maupun peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi yang lain. Yang kedua yaitu PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf ini meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan keadaan fisik benda wakaf. Jadi harta benda wakaf ini kelengkapan administrasinya diteliti, apakah sudah sesuai dengan bukti fisiknya atau tidak. Kemudian harta benda wakafnya secara fisik juga diteliti. Setelah melakukan penelitian kelengkapan terhadap harta benda wakaf tersebut, kemudian akta ikrar wakaf yang sudah ditandatangani oleh wakif, oleh nazir dan 2 orang saksi ini disahkan oleh PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf. Setelah disahkan, kemudian salinan akta ikrar wakaf ini disampaikan, ada tembusan kepada beberapa pihak. Yang pertama yaitu kepada wakif, yang kedua kepada nazir sebagai pengelolanya, yang ketiga kepada mauquf alaih, kemudian kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota jika harta benda wakafnya berupa wakaf tanah. Kemudian yang terakhir yaitu kepada instansi berwenang lain dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau berupa benda bergerak selain uang. Harta benda wakaf harus didaftarkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kita mulai dari pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilakukan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Selain itu harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan berikut. Yang pertama itu harus ada sertifikat kepemilikan. Dalam hal ini yaitu kepemilikan atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau tanda bukti pemilikan yang lainnya. Kemudian yang kedua harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa harta benda wakaf tersebut tidak dalam sengketa, dalam perkara maupun dalam sitaan dan tidak dijaminkan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga ada izin dari pejabat yang berwenang. Maksud izin dari pejabat yang berwenang ini adalah izin yang diperoleh dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu. Yang terakhir yaitu memperoleh izin dari pemegang hak pengelolaan. Maksudnya yaitu mendapatkan izin dari pengelola hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak milik ataupun hak pengelolaan. Ini beberapa tata cara dalam pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak. Berikutnya, bagaimana pendaftaran harta benda wakaf bergerak selain uang? PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf mendaftarkan AIW dari benda bergerak selain uang yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang. Maksudnya adalah wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan kepada PPAIW yang disertai dengan surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang. Jika berupa tanah, maka harus ada bukti pendaftaran dari pejabat pertanahan kabupaten atau kota. Kemudian yang berikutnya, PPAIW juga mendaftarkan akta ikrar wakaf berupa benda bergerak yang tidak terdaftar
baik yang memiliki tanda bukti pembelian maupun yang tidak memiliki tanda bukti pembelian. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, jika ada bukti pembeliannya, maka wakif memberikan tanda bukti pembelian tersebut kepada PPAIW. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan juga tidak memiliki kwitansi pembelian atau bukti-bukti lain yang menyatakan pembelian harta benda bergerak tersebut, maka wakif membuat surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan harta benda bergerak tersebut yang dihadiri oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Bisa dari kecamatan, bisa dari pejabat desa, ataupun pejabat-pejabat lain setingkat itu yang dapat memperkuat kepemilikan atas harta benda bergerak yang tidak memiliki bukti pembayaran atau bukti pembelian. Ini yang dapat saya sampaikan tentang tema akta ikrar wakaf dan bagaimana pendaftaran harta benda wakaf. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.